Baik, saya lanjutkan penjelasan tentang laporan keuangan ya. Ini ada informasi yang sebagai tambahan aja. Ada yang disebut distorsi ya. Distorsi laporan keuangan. Kadang-kadang memang pembuatan laporan keuangan itu eh, tidak selalu apa adanya, gitu ya. Kalau di pasar modal ada yang disebut manajemen laba. Kelihatannya konotasinya negatif, ya. Kalau memang diniatkan untuk negatif, ya jadi negatif. Tetapi secara aturan memang bisa, bisa. Jadi kadang-kadang tampilan laporan keuangan itu agak ditata gitu ya. Terutama hal-hal yang penting, misalkan tampilan laba, kemudian tampilan, terutama tampilan laba, kemudian tampilan aset. Nah, yang paling eh, tampak secara akuntansi, di akuntansi itu ada pilihan-pilihan metode akuntansi yang memang karena dibolehkan oleh aturan yang menghasilkan angka yang berbeda. Contohnya penyusutan. Penyusutan itu ada metode straight line, metode garis lurus. Jadi aset disusunkan sama setiap tahun sampai umur ekonomis. Atau ada metode yang membuat biaya penyusutan itu besar di awal. Semua reasonable, ada apa? Ada reasonnya, ada sebab, dan itu dibolehkan. Tapi itu dampaknya pada tampilan laba akan beda. Jadi kalau straight line karena biaya yang tetap ya tetap, akhirnya eh, laba ya karena ada biaya laba akan berkurang. Tetapi kalau dibandingkan dengan metode yang eh, jumlah penyusutan lebih besar di awal, misalkan namanya sum of the digit itu membuat biaya jadi kelihatan lebih besar. Ya. Kalau biaya lebih besar, tentu saja laba akan menjadi lebih kecil. Nah, itu apa? Salah satunya untuk istilahnya dalam tanda kutip ngakali pajak misalnya. Eh, Seperti itulah kira-kira ya. Tapi sekali lagi itu dibolehkan. Secara aturan ada memang. Ada pilihan-pilihan. Demikian juga eh, penetapan persediaan itu ada FIFO ya kan, rata-rata. Sekarang LIFO enggak boleh. Kemudian juga alokasi biaya. Alokasi biaya ini juga ini terutama kalau perusahaan punya produk beberapa jenis ya. Saya yakin jarang ada perusahaan yang produknya cuma satu. Ada beberapa jenis. Nah, kadang-kadang satu produk dengan yang lain itu gendong-indit istilahnya. Mungkin ada produk baru yang penjualannya belum banyak, tapi terpaksa harus ada biaya yang banyak, ya kan, karena produk baru perlu ada biaya pengenalan dan sebagainya. Nah, kemudian metode alokasi itu juga bisa ditetapkan oleh manajemen. Oke, misalkan produk baru jangan dibebani biaya besar dulu, misalnya. Ya, seperti itu kan jadinya tampaknya biayanya tidak ditampakkan seperti apa adanya. Tapi itu sekali lagi adalah dibolehkan. Yang penting adalah sebetulnya bagi manajemen laporan itu jangan sampai keliru sebetulnya ya, harus akurat. Terutama kalau misalkan untuk penghitungan biaya produk, kalau keliru itu ya rugi di kita. Misalkan bahwa sebetulnya biaya produknya 10, ternyata kita ngitungnya cuma 8 gitu. Nah, itu kita akhirnya nanti menetapkan harga bisa jadi cuma 9 misalkan. Padahal biaya 10 kan rugi. Itu di materi akuntansi biaya, mohon maaf tidak ada di sini. Tetapi itu adalah salah satu contoh bahwa pengalokasian biaya itu kadang-kadang sebetulnya secara keseluruhan adalah biaya perusahaan. Tetapi untuk kemampuan masing-masing produk itu ada biaya-biaya yang harus dialokasikan. Contohnya biaya gedung, misalnya, ya. Misalkan gedung itu ada 2 produk, maka kan biaya gedung itu harus dibebankan pada produk A dan produk B. Nah, misalkan produk B itu produk baru, mungkin
alokasi biaya ke produk B berkecil, dikasih keringanan misalnya. Itu kan berarti produk A akan menanggung biaya lebih besar. Itu akhirnya kemampuan masing-masing produk akan berbeda. Tetapi jangan lupa bahwa laporan keuangan ini adalah laporan keuangan untuk akuntansi keuangan ya, jadi agregat sebetulnya. Tapi itu adalah penjelasan alokasi itu kadang-kadang juga eh, mempengaruhi distorsi, adanya distorsi. Distorsi itu kan ketidaksesuaian atau kebocoran. Ada beberapa yang pendapatan-pendapatan belum diakui atau bahkan diakui lebih dulu juga ada. Ada pendapatan yang mungkin masih kontra atau apa gitu sudah diakui sebagai pendapatan itu untuk menunjukkan kemampuan itu kadang-kadang juga ada. Ya. Oke itu kalau secara detail gini ini perlu mau apa namanya mempelajari hal-hal yang lebih mendalam di teori akuntansi. Nggak perlu kita. Yang penting ada memang bahwa laporan keuangan itu bisa ditampakkan sedikit ada penataan. Ya. Terutama kalau untuk perusahaan go public itu supaya kelihatan labanya bagus itu gimana gitu. Ada. Tapi harus hati-hati, ada auditor juga kan. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Harus sesuai aturan. Oke. Nah, ini adalah sebagai anu ya, pelengkap analisis laporan keuangan. Jadi seperti yang kita ketahui ada dua cara analisis besar yaitu bisa time series artinya kita membandingkan antar waktu untuk melihat apa namanya pengembangan usaha dan analisis ini salah satunya lagi adalah common size. Common size itu istilahnya adalah membandingkan dengan antar ini antar pos dan membandingkan dengan industri biasanya ya. Ini contohnya sedikit aja. Sebentar, ini contoh. Ini misalkan ada 3 perusahaan farmasi ya. Nah, masing-masing punya informasi seperti ini. Nah, prosentasenya dihitung. Jadi komensasi itu kita mempresentasikan dulu masing-masing komponen dengan totalnya. Jadi ini misalkan untuk Pfizer ya, 739 dibagi dengan 11,191. Ketemu sekian persen gitu ya. Jadi ini tiga, sebentar saya kasih tanda. Jadi 3,59 itu berasal dari 739 dibagi dengan totalnya yaitu dibagi 1,1191. Demikian selanjutnya juga sama ya. Yang lain. Ini juga begitu yang investasi jangka panjang dibanding jangan lupa ini di total dulu ya ini ya. Ini total aset ini adalah total aset lancar ditambah aset non lancar. Jadi ini harus ditotal dulu. Coba mari kita hitung. Bentar. 1,721 ditambah 5,343 ditambah 763 ditambah 1,556. Jadi itu cuma 9 ini ya. 9,383. 9,383. Jadi kalau yang ini seharusnya adalah 171 dibagi 9 ini. Tapi kalau melihat angkanya ini seakan-akan 17 ini dibagi 20 ya. Bisa saja sih bisa. Karena nggak masalah. Kalau prosentase itu kita bagi dengan apa saja akan comparable. Yang penting caranya sama. Caranya sama. Nah, kemudian berikutnya sama ini. Masing-masing semua dibagi dengan totalnya. Itu kemudian dibandingkan antar perusahaan. Kalau di rata-rata namanya rata-rata industri. Jadi ini prosentase.
Itu kemudian tinggal dibandingkan. Artinya masing-masing kinerja itu kalau dibandingkan dengan industrinya bagaimana, lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Karena industri itu kan mencerminkan ya umumnya itu segitu. Kalau kita misalkan penjualan kita lebih kecil dari rata-rata kan ya oh berarti kinerja kita kurang bagus gitu ya. Tapi beda dengan kalau biaya kita lebih kecil dari rata-rata, oh berarti mungkin efisien gitu kan. Jadi hati-hati antara pendapatan dan biaya tentu saja eh, cara cara pandangnya beda. Gitu ya. Saya kira itu tambahannya. Saya akhiri video ini. Kita